Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kenny, Hafiz, Mika, dan Rosa. Video ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Bahasa Lanskap Linguistik Pecinan di Surabaya dan Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai. Tahukah Anda apa gambar ini? Atau mungkin salah satu dari Anda pernah ke tempat ini? Ini adalah Pecinan yang merupakan kawasan wisata yang dibangun oleh masyarakat Tionghoa sebagai tempat berdagang sekaligus hunian bagi mereka. Dan biasanya ciri khasnya adalah warna merah dengan tulisan Mandarin di mana-mana serta terdapat naga-naga. Apabila dibandingkan dengan Pecinan ini, apakah Anda melihat sebuah perbedaan? Jika dilihat secara sekilas, mereka sama-sama Pecinan yang sangat terlihat ciri khasnya seperti warna merah, tulisan Mandarin, serta terdapat naga-naga. Namun, apabila Anda melihatnya secara seksama, palang toko maupun spanduk atau yang kita kenal sebagai lanskap linguistik, terdapat bahasa yang berbeda. Mengapa demikian? Perbedaan tersebut bisa saja terjadi karena pengaruh lokasi yang berbeda sehingga sejarah dan budayanya juga berbeda tiap lokasi. Dan mungkin juga bergantung pada banyaknya pengunjung yang datang pada Pecinan tersebut, sehingga Pecinan memberikan fasilitas berupa lanskap linguistik dalam berbagai bahasa. Nah, benar tidaknya pernyataan tersebut yang akan kami teliti. Namun, karena terbatasnya biaya, keadaan, serta waktu, kami akan melakukan penelitian dengan membandingkan kedua Pecinan dari Surabaya dan Jakarta. Sebab, ternyata kedua kota besar di Indonesia tersebut memiliki budaya serta sejarah yang berbeda. Sehingga dalam segi penentuan bahasa dalam lanskap linguistiknya juga akan berbeda. Penelitian ini kemudian kami lakukan dengan cara mendatangi langsung tempatnya yang bertujuan untuk mengulik penerapan serta perbedaan lanskap linguistik yang digunakan pada Pecinan Surabaya yaitu Kiakia dan di Glodok, Jakarta. Nah, untuk dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam menyusun jurnal lanskap linguistik ini. Yang pertama adalah lanskap linguistik. Lanskap linguistik merupakan suatu ilmu yang menjadi cabang dari sosiolinguistik. Ilmu ini mempelajari tentang gaya bahasa dan berbagai gejala sosial yang timbul di masyarakat yang plural atau beragam. Lanskap linguistik ini dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi simbolis atau lanskap linguistik ini digunakan sebagai ciri khas atau identitas dari suatu wilayah geografis. Lalu yang kedua ada fungsi informasional, yaitu lanskap linguistik ini sebagai pembeda dari suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Lalu yang kedua ada multilingualisme. Multilingualisme adalah sebutan untuk suatu tulisan yang mana mengandung berbagai bahasa dalam satu kesatuannya. Multilingualisme adalah kemampuan untuk menghasilkan kata atau kalimat menggunakan lebih dari dua bahasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pamflet makanan yang terdiri atas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bisa juga ada yang ditambahkan dengan bahasa Mandarin, sehingga ini termasuk sebagai contoh dari multilingualisme. Halo, saya Mika Meliala. Dasar teori selanjutnya yaitu onomastik. Apa itu onomastik? Onomastik merupakan studi yang mengkaji nama dan penamaan. Pembagian onomastik secara umum bisa dilihat melalui dua hal, yaitu nama tempat dan nama orang. Di sini yang dikhususkan menggunakan nama tempat. Nama onomastik sendiri menjadi bidang yang berkaitan erat dengan lanskap linguistik. Nama dan nama restoran, toko, maupun nama dari Pecinan itu sendiri termasuk dalam onomastik. Biasanya penamaan ini diterapkan dalam papan nama yang terletak di atas bangunan. Nah, kemudian ada semantika sosial. Nah, semantika sosial adalah suatu ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa, kebudayaan di tengah masyarakat sebagai suatu tanda yang memiliki arti dan makna tertentu. Semantika sosial sendiri berhubungan langsung dengan masyarakat melalui tanda-tanda yang ada. Tanda adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Nah, setiap tanda pasti memerlukan adanya konteks agar pembaca tanda tersebut dapat mengerti dan juga tanda yang menghadirkan keseimbangan serta mendukung relasi-relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi, sesuatu yang menjelaskan di mana dan bagaimana kami melakukannya. Langsung saya di sini tentu ada batasan penelitian yang akan ditetapkan, karena tidak mungkin kita meneliti semua pecinan yang ada di Jakarta dan Surabaya. Nah, untuk Surabaya, kami hanya meneliti bagian Kiakia Chinatown. Sedangkan untuk Jakarta, kami hanya meneliti Glodok Chinatown. Lalu, di sini ada teknik-teknik yang akan kami gunakan. Untuk pengumpulan data, kami akan melakukan teknik observasi, di mana kami akan langsung ke tempat dan menganalisis papan-papan yang ada di sana. Lalu fotografi sebagai dokumentasi dari papan-papan di sana. Lalu ada untuk penyortiran data, data-data akan disortir sesuai dengan jenis dan jumlah bahasanya, terbagi menjadi monolingual, bilingual, dan multilingual. Yang terakhir adalah analisis data, di mana data-data yang telah disortir akan diolah dan menjadi bentuk persentase.
Baik, di sini ada alur penyortiran data di mana data mentah akan dibagi sesuai dengan jumlah bahasanya, papan satu bahasa atau monolingual, papan dua bahasa atau papan lebih dari dua bahasa. Nah, lalu ada sudah sortir ini, kita disortir lebih ke spesifik lagi, di mana akan disortir berdasarkan sesuai jenis bahasanya, bahasa X, bahasa Y, dan seterusnya. Lalu di sini setelah disortir, data tersebut akan diolah ke bentuk persentase. Nanti akan dimasukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini, di mana ini akan memudahkan kami untuk menganalisis apakah ada perbedaan signifikan antara kecil di Jakarta dan di Surabaya. Bagian 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari lanskap linguistik yang ada di kawasan pecinan Kia-Kia di Surabaya. Ini adalah persebaran lanskap linguistik yang ada di Kia-Kia Surabaya. Di sini papan lanskap linguistik yang ada di Kia-Kia Surabaya didominasi oleh papan monolingual bahasa Indonesia dengan jumlah frekuensi 30 papan. Lalu yang kedua ada papan bilingual dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah frekuensi 15 papan. Lalu yang ketiga ada papan bilingual bahasa Indonesia bahasa Mandarin dengan jumlah frekuensi 6 papan. Berikut adalah grafik persebaran dari lanskap linguistik yang ada di Kia-Kia Surabaya. Di sini terdapat grafik yang menyebutkan bahwa terdapat 36 papan monolingual dan 26 papan bilingual, sedangkan untuk papan multilingual tidak ada di kawasan Kia-Kia Surabaya. Lalu ini adalah contoh dari papan linguistik yang ada di pecinan Kia-Kia Surabaya. Ini adalah papan untuk yang berbahasa Indonesia, papan berbahasa Inggris, papan berbahasa Mandarin, lalu ada papan berbahasa Indonesia Mandarin, berbahasa Indonesia Inggris, dan berbahasa Indonesia Jawa. Oke, baik, di sini ada hasil analisis lanskap linguistik yang telah kami lakukan pada pecinan Glodok, Jakarta. Di sini bisa kita lihat data-datanya bahwa mayoritas masih berbahasa Indonesia dengan persentase 50%, dan di sini yang ditanda pada label warna hijau, dan di sini yang paling sedikit adalah papan bilingual dengan bahasa Indonesia dan Arab yang ditandai warna merah dengan persentase 1,55%. Tapi di sini ada yang istimewa yang saya dengan warna kuning bahwa ada papan multilingual yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, yaitu 3 bahasa dengan persentase 0,25%. Berbeda dari di Surabaya, tidak ada sama sekali. Lalu di sini ada persentase untuk setiap jenis papan lanskap linguistik. Di sini ada untuk monolingual, bilingual, dan multilingual, bisa lihat di sini. Lalu di sini ada dokumentasi yang saya lakukan pada saat saya melakukan observasi. Di sini akan saya sajikan beberapa saja yang menurut saya menarik. Di sini ada papan monolingual bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Lalu di sini untuk bilingualnya saya ambil Indonesia dan Arab, dan Inggris plus Mandarin. Dan yang terakhir ini adalah papan multilingual dengan berbahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Di sini saya ambil di kelempeng yang pertama, yang di kiri, yang di kanan saya ambil di samping bahasa. Kita masuk ke dalam pembahasan. Bagaimana perbandingan lanskap linguistik pada kedua pecinan tersebut? Nah, perbandingan pertama yaitu dominasi bahasa. Setelah diperoleh sel data, terlihat ditunjukkan bahwa dominasi bahasa yang digunakan pada kedua pecinan tersebut adalah bahasa Indonesia. Kenapa bisa didominasi oleh bahasa Indonesia? Penyebabnya adalah pecinan tersebut masih berada di dalam negeri yang mana bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan agar tidak mengalami kesulitan bahasa saat berkunjung. Nah, yang kedua, kecenderungan dalam memakai bilingual pada lanskap linguistiknya. Nah, bisa dilihat bahwa pecinan Kia-Kia Surabaya pemakaian bilingualnya cenderung kepada gabungan bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan pada pecinan Glodok Jakarta cenderung kepada gabungan bahasa Indonesia dan Mandarin. Kemudian perbandingan ketiga yaitu dalam bilingual bahasa Indonesia dan Jawa. Bisa dilihat dari data yang telah diperoleh pada pecinan Kia-Kia Surabaya terdapat lanskap linguistiknya yang menggunakan bilingual bahasa Indonesia dan Jawa, sedangkan pada pecinan Glodok Jakarta tidak terdapat sama sekali. Kemudian perbandingan keempat yaitu dari bentuk bahasa. Pada pecinan Kia-Kia Surabaya sendiri terdapat bentuk bahasa berupa monolingual dan bilingual, sedangkan pada pecinan Glodok Jakarta terdapat bentuk monolingual, bilingual, dan juga multilingual. Kemudian hasil data yang kami miliki ini berhubungan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu, di mana hasil data pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dominasi bahasa pada ketiga pecinan tersebut yaitu bahasa Indonesia, yang mana sama dengan data yang telah kami peroleh. Jadi dari kedua pecinan tersebut terdapat perbedaan dalam penerapan dan pemilihan bahasa lanskap linguistiknya. Namun, ternyata kedua pecinan tersebut memiliki persamaan, yaitu didominasi oleh bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak dari kedua pecinan tersebut berada di Indonesia. Selain itu, bahasa lain yang digunakan dalam lanskap linguistik seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, Inggris, Jerman, dan juga Jawa bertujuan untuk meleburkan budaya dari keberagaman dan sejarah yang membangun Indonesia. Nah, sekian dari pemaparan kami. Terima kasih.